Mengenal Lee Kang-hyun, mualaf Korea yang jadi bos Samsung di Indonesia. Perjalanan hidup seseorang tak ada yang tahu, bahkan bisa saja menemukan hal yang ia cari di tempat yang tak pernah terfikir sebelumnya. Nama besar Samsung yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini ternyata tidak lepas dari tangan dingin Lee Kang-hyun, warga Korea yang menjadi Vice President Samsung di Indonesia. Ternyata perjalanan karir Lee dan kecintaannya terhadap Indonesia berawal dari ajang pena. Saat itu pria ini mempunyai sahabat yang berasal dari Indonesia. Pada tahun 1989 akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi temannya di Aceh. Sambutan hangat dan keramahan keluarga sahabat penanya membuat Lee betah berlama-lama tinggal di Indonesia. Dan saban tahun ia pun bertandang ke rumah sahabatnya tersebut. Bahkan ketika sudah kembali ke Korea, ia selalu mengingat kebaikan dan keramahan orang Indonesia yang membuat Lee berniat untuk kembali lagi. Lee mengaku punya keinginan kuat untuk bekerja di Indonesia. Karena itu, ketika diterima di Samsung pada tahun 1991, ia menyampaikan hasratnya tersebut. Berbekal pengetahuannya tentang Indonesia, cita-citanya dapat cepat terwujud. Samsung mengirimnya untuk bertugas di Indonesia pada tahun 1993. Ia sangat bersyukur karena keputusan tersebut amat jarang terjadi. Biasanya Samsung akan mengirimkan karyawannya untuk bertugas di luar negeri bila telah bekerja cukup lama, minimal 10 tahun. Namun keistimewaan tersebut bukan tidak ada konsekuensinya. Menurut Lee, ia merasa mendapat tugas lebih berat ketimbang karyawan lain yang dikirim ke Indonesia karena usianya saat itu masih umur jagung. Ia dituntut lebih tahu banyak mengetahui bisnis Samsung. Di saat yang bersamaan, Lee diharuskan mengetahui segala aturan dan kebijakan bisnis yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Tak jarang karena hal itu ia harus merelakan waktu jam tidurnya untuk dipakai belajar lagi. Tidur hanya 3 jam sudah menjadi kebiasaan Lee saat itu. Jadi mualaf dan dipanggil Pak Haji oleh warga Indonesia. Di kalangan pewarta senior dan karyawan, Lee kerap disapa Pak Haji. Tapi sebenarnya ia belum benar-benar pernah berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Namun ia telah 2 kali menjalankan ibadah umroh dan mengaku mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak bisa dilupakan. Sejak tahun 1994, Lee telah menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam. Ia pertama kali mengenal Islam dari salah satu temannya asal Aceh. Saat itu ia melihat banyak anak-anak disekolahkan dan diberi ajaran agama secara gratis oleh ayah temannya. Bahkan ibunya itu mendirikan sebuah panti asuhan di Aceh. Dari sanalah Lee berpikir untuk mempelajari Islam lebih dalam karena melihat perilaku yang ditunjukkan keluarga tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menjadi mualaf dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Pada awal menjadi muslim dirasa Lee cukup berat, terutama saat bulan Ramadan dan terkait tradisi minum orang Korea. Namun seiring waktu hal tersebut tak lagi sulit lagi karena teman di Korea Selatan sangat menghormati keputusan Lee. Menikah dengan perempuan Indonesia. Sejak tinggal secara permanen di Indonesia, banyak hal yang ia telah dapatkan. Tak hanya keluarga angkat, teman, dan rekan bisnis, Lee pun menemukan tambahan hatinya di sini, di Indonesia.
Ia sebenarnya tak menyangka bakal mendapatkan jodohnya di Indonesia. Pasalnya seperti tipikal pemuda Korea. Ia lebih fokus bekerja ketimbang mencari istri. Hingga akhirnya keluarga angkatnya memperkenalkan dirinya dengan Yuliani Sandra. Di awal pertemuan, Lee mengaku terkesan dengan sosok Yuliani. Namun yang membuat Lee jatuh cinta ketika Yuliani mengurusnya yang tengah dirawat di rumah sakit akibat terserang tipes. Dari sana ia memantapkan hati untuk mempersunting Yuliani. Namun niatnya tersebut terhalang saat orang tua Yuliani tak memberi lampu hijau. Ketika tahu calon menantunya orang Korea. Maklum, saat itu orang tua Yuliani masih menganggap orang Korea dengan stigma negatif. Lee tak lantas menyerah, ia pelan-pelan menunjukkan dan membuktikan hal tersebut cuma isapan jempol. Hati mertuanya pun luluh dan restu didapat. Lee dan Yuliani melangsungkan akad nikah pada tahun 1996. Lee memiliki harta 234 triliun. Hidup bos Samsung digelayuti banyak masalah. Menjadi orang terkaya di sebuah negara bukanlah sesuatu mudah, tentu banyak rintangan dalam hidup yang dilewatinya. Itu pula yang dirasakan oleh Lee, orang terkaya di Korea Selatan pun yang tak lain adalah chairman Samsung Group. Di rumah temannya yang berasal dari Aceh itu, ia melihat ayah temannya mengajarkan agama Islam ke anak-anaknya. Ada sekitar 20 anak yang dia sekolahkan dan dibiayai, ujarnya. Sementara ibu teman Lee juga mendirikan sebuah panti asuhan. Jadi saya benar-benar lihat sendiri bagaimana umat muslim berperilaku. Kemudian saya diajari sholat, kisahnya. Ayah teman Lee yang kemudian dianggapnya sebagai ayah angkat lalu mengajarkannya ke Masjid Agung Sunda Kelapa untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menjadi muslim baru dikatakannya cukup berat. Terutama saat memulai puasa di bulan Ramadan. Namun akhirnya ia bisa menjalaninya hingga saat ini. Meski belum menunaikan rukun Islam kelima, Lee pernah menjalankan atau melaksanakan ibadah umroh. Lee mengaku saat ini belum memungkinkan untuk berangkat haji karena jadwal pekerjaan yang sangat padat. Tetapi saya sudah berjanji kepada istri saya akan berangkat haji, ujarnya. Pada tahun 1996, Lee mempersunting wanita berdarah Sunda. Mereka dikaruniai 3 orang putra. Lee adalah pelopor Samsung di Indonesia. Lee harus memulai dari nol karena Samsung baru saja mengawali bisnis di Indonesia. Lee mulai bertugas di Samsung Indonesia tahun 1993 setelah pabrik Cikarang di Bekasi, Jawa Barat dibangun 2 tahun sebelumnya. Sebagai pemimpin, dia bertanggung jawab atas banyak hal dalam kegiatan operasional Samsung. Mulai dari ekspor-impor, ketenaga kerjaan, keuangan, hingga urusan logistik. Pada tahun 2006, Lee dipindah kembali ke kantor pusat Samsung di Korea Selatan sebagai Head of Digital Air Solution. Setelahnya, Lee sempat didapuk sebagai Managing Director Samsung Bangladesh. Pada tahun 2012, Pak Haji sudah balik lagi ke Indonesia sebagai Corporate Business Vice President. Setahun setelahnya, ia menjabat sebagai Corporate Business and Corporate Affairs Vice
Presiden PT Samsung Electronics Indonesia atau SEIN. Tugasnya adalah bertanggung jawab atas hubungan sosial perusahaan dan hubungan dengan pemerintah. Lee lah yang pertama kali berjasa memperkenalkan ponsel genggam asal Korea Selatan di Indonesia yang ketika itu masih dikuasai merek legendaris asal Finlandia, Nokia. Sejarah awal Samsung di Indonesia berasal dari tangan Lee. Mungkin sampai pohon-pohon di pabrik itu kenal saya kali ya, candanya. Sepanjang wawancara, Lee merupakan pribadi yang cair dan kerap melontarkan lelucon jenaka. Kendali demikian begitu menyangkut industri elektronik, ia dikenal sosok yang vokal dan kerap mengkritisi pemerintah. Kritik ponsel BM sejak 5 tahun lalu. Salah satu hal yang ia kritik adalah peredaran ponsel black market alias ponsel BM yang saat ini regulasinya masih mandek di tangan pemerintah. Ia mengaku telah mengusulkan pemberantasan ponsel black market sejak 5 tahun lalu. Pertama kali yang bicara dengan pemerintah adalah saya waktu itu. Tapi sampai sekarang belum dilaksanakan, kata Lee. Aturan ini ia usulkan kepada Rahmat Gobel yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Tidak hanya ponsel, barang elektronik lain juga banyak yang ilegal. Sampai hari ini peraturan Menteri soal pemblokiran ponsel BM via nomor IMEI masih belum disahkan. Saya setiap hari masih kejar itu tapi belum jelas, katanya. Operator setuju tapi sekarang balik lagi, saya kurang tahulah alasannya ditunda kenapa, ujarnya. Namun Lee tetap mengapresiasi karena selama bertahun-tahun baru di tahun ini pembahasan soal blokir ponsel BM dimatangkan. Di Indonesia, Lee juga bergabung dalam Asosiasi Indonesia Electronic Association Gobel Gabungan Elektronik Indonesia. Ia juga petinggi Asosiasi Pengusaha Seluler Indonesia atau APSI. Puluhan tahun melanglang buana di industri smartphone di Indonesia, Lee memiliki kesan tersendiri.